Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat memahami isi teks tentang aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks dengan teliti. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa bisa menyusun kata-kata menjadi kalimat yang utuh dan menggunakan huruf kapital dengan benar. Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan. Mereka akan bermain di halaman rumah Udin. Akan tetapi, halaman rumah Udin masih kotor. Halaman rumah Udin perlu dibersihkan. Ayo mengamati. Amatilah halaman rumah Udin. Apakah kamu dapat menemukan benda-benda yang dapat membahayakan diri? Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah halaman rumah Udin. Halaman rumah Udin sangat berantakan sekali. Di halaman rumah Udin terdapat sampah-sampah yang berserakan, batu-batu, kerikil, dan genangan air yang bisa membahayakan. Sebelum bermain, Udin mengajak teman-temannya untuk membersihkan halaman rumahnya. Coba perhatikan percakapan antara Udin dan Beni. Teman-teman, halaman ini masih kotor. Yuk kita bersihkan terlebih dahulu, kata Udin. Dan Beni menjawab, betul, masih banyak sampah yang berserakan. Ada juga kerikil dan batu yang berserakan. Benda ini dapat membahayakan diri. Di halaman rumah Udin ada benda-benda yang dapat membahayakan diri, yaitu kerikil dan batu. Jika terinjak, kerikil dan batu dapat membuat kaki kita terluka. Selain itu, ada genangan air yang dapat membahayakan diri kita. Genangan air ketika terinjak bisa membuat kita jatuh dan terpeleset. Setelah dibersihkan, halaman rumah terlihat bersih dan aman untuk bermain. Ayo membaca. Marilah kita baca sama-sama teks berikut ini. Udin dan teman-teman mulai bermain, menirukan gerakan binatang berjalan. Permainan ini dapat dilakukan di darat atau di air. Misalnya, di kolam atau di sungai yang bersih di sekitarmu. Menirukan gerakan binatang berjalan berguna untuk melatih otot-otot kaki agar tidak kaku. Marilah kita baca teks berikut ini sama-sama. Aturan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air dilakukan secara berkelompok. Semakin banyak anak akan semakin seru. Mengingat permainan ini dilakukan di air, setiap anak harus berhati-hati. Permainan ini juga harus dalam pengawasan guru atau orang dewasa. Awali dengan Hong Pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran.
Awali dengan Hom Pimpa. Anak-anak yang menang akan berdiri membentuk lingkaran. Anak yang kalah akan berada di tengah lingkaran. Anak tersebut akan bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil anak menirukan gaya seekor binatang. Misalnya monyet berjalan. Anak-anak yang lain menirukan berjalan keliling seperti monyet. Setelah berjalan keliling satu putaran, anak yang berada di tengah berteriak menyebutkan nama seorang teman. Anak yang disebut namanya segera maju. Dia juga bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku," sambil memeragakan gerakan jalan seekor binatang. Binatang yang ditirukan tidak boleh sama. Begitu seterusnya. Jika anak yang ditunjuk tidak dapat menirukan gerakan binatang berjalan, anak tersebut akan kalah. Dia akan mendapat hukuman. Hukumannya menyanyi sambil menari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bermain menirukan bagaimana cara binatang berjalan di air berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Anak yang di tengah lingkaran bernyanyi, "Ikuti, ikuti aku." Dan teman-temannya saling berpegangan tangan membentuk lingkaran. Ini adalah contoh bermain menirukan gerakan binatang di air. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar Udin dan teman-teman ketika bermain. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka selalu hidup rukun walaupun berbeda agama. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Tahukah kamu contoh kegiatan bermain lainnya yang membutuhkan persatuan? Ayo berlatih. Tuliskan contoh kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan yang menunjukkan persatuan. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama yaitu bermain kastik. Yang kedua, bermain ular naga. Yang ketiga, bermain petak umpet. Yang keempat, bermain lompat tali. Dan yang kelima, bermain kucing dan tikus. Ayo bercerita. Sekarang coba ceritakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah anak-anak sedang melakukan permainan sepak bola. Contoh ceritanya yang terkait dengan gambar anak-anak sedang bermain sepak bola seperti berikut ini. Aku dan teman-teman suka bermain sepak bola. Kami berbeda agama. Walaupun kami berbeda agama, kami tetap bermain bersama dan kompak. Kami juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, kami dapat meraih kemenangan. Ayo membaca. Menceritakan pengalaman juga dapat dilakukan secara tertulis. Bacalah pengalaman Udin berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Marilah kita baca sama-sama teks berikut ini. Judulnya bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Aku, Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kami bermain di kolam renang di rumah Beni. Sebelum bermain, kami membersihkan kolam renang dari lumut terlebih dahulu. Kebersihan air kolam renang pun perlu diperhatikan. Kolam renang yang bersih lebih aman dan nyaman digunakan untuk bermain. Bermain menirukan gerakan binatang dimulai. Kami mulai bermain dengan Hom Pimpa. Teman-teman membentuk lingkaran.
Benny yang pertama mendapat giliran berada di tengah lingkaran. Bermain menirukan gerakan binatang berjalan seru. Semua teman bermain dengan rukun. Anak yang mendapat giliran di tengah bermain dengan sportif. Sikap sportif dalam bermain akan membuat suasana menyenangkan. Apa isi teks yang kamu baca di atas? Jawabannya yaitu isi teks tersebut menceritakan pengalaman-pengalaman Udin dan teman-temannya dalam bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks? Kesimpulannya adalah ketika bermain, kita harus memperhatikan keselamatan diri dengan cara membersihkan terlebih dahulu tempat bermain. Dan ketika bermain harus sportif, tidak boleh curang. Ayo mengamati. Masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? Huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Aku, Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani akan bermain menirukan gerakan binatang berjalan di air. Kata Edo, Benny, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital. Ayo berdiskusi. Susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Diskusikan bersama temanmu. Perhatikan gambar nomor 1. Di sana terdapat kata-kata tong, Udin, sampah, memegang. Jika kata-kata tersebut disusun menjadi sebuah kalimat yang utuh, yaitu Udin memegang tong sampah. Nomor 2, perhatikan gambar nomor 2. Di sana ada kata-kata rumah, menyapu, halaman, Siti. Jika disusun kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh adalah Siti menyapu halaman rumah. Sekarang ada tugas untuk kalian. Kalian mengisi nomor 3, 4, dan 5. Perhatikan gambar nomor 3. Di sana ada kata-kata kerikil, batu, Edo, dan mengumpulkan. Nomor 4 ada kata-kata sampah, Lani, mengumpulkan. Dan nomor 5 ada kata-kata Lidi, Meli, sapu, memegang. Silakan kalian kerjakan nomor 3, 4, dan 5 menjadi sebuah kalimat yang benar dan penulisan huruf kapitalnya juga harus benar. Kalian kerjakan seperti contoh yang sudah tadi dijelaskan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Harus tetap semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa semua tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.